Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Marzuki dengan NPM 2231616989 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas STI Al-Jami Banjarmasin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang saya buat. Namun sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Mukhlis MPDI yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang saya buat yang berjudul Perspektif Islam terhadap Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial di Negara Islam. Perspektif Islam, perspektif Islam terhadap hak asasi manusia atau HAM dan keadilan sosial di negara Islam merupakan topik yang sangat penting dalam konteks pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif Islam terhadap HAM dan keadilan sosial, serta bagaimana konsep-konsep ini dapat diimplementasikan dalam konteks negara Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memiliki dasar yang kuat untuk mendukung HAM dan keadilan sosial, dan bahwa pelaksanaan HAM dan keadilan sosial di negara Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Hak asasi manusia atau HAM dan keadilan sosial merupakan dua konsep yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dalam perspektif Islam, HAM dan keadilan sosial memiliki dasar yang kuat dalam ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis. Islam menekankan pentingnya menghormati hak-hak orang lain, menghilangkan diskriminasi, dan mempromosikan keadilan sosial dalam konteks negara Islam. Dalam konteks negara Islam, pelaksanaan HAM dan keadilan sosial menjadi prioritas utama. Negara Islam harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk berpendapat, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur adalah metode penelitian yang menggunakan data sekunder dari literatur yang ada untuk menganalisis dan memahami fenomena atau konsep tertentu secara mendalam. Berikut adalah langkah-langkah dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Yang pertama, satu, identifikasi pertanyaan penelitian. Nomor dua, pencarian literatur. Yang nomor tiga, seleksi literatur. Yang nomor empat, analisis literatur. Nomor lima, identifikasi tema dan pola. Nomor enam, interpretasi hasil. Tujuan. Tujuan dari penelitian ini memahami perspektif Islam tentang HAM dan keadilan sosial, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi HAM dan keadilan sosial di negara-negara Islam. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan implementasi HAM dan keadilan sosial di negara-negara Islam. Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam, khususnya prinsip tauhid, yang merupakan ajaran paling mendasar dalam Islam. Tauhid memiliki efek pembebasan diri sekaligus juga pembebasan sosial. Salah satu dari implikasi pembebasan sosial itu adalah paham egalitarisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya saja. Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi dua. Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi dua macam. Dilihat dari kategori hakul ibad. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diimplementasikan oleh suatu negara Islam. Kedua, HAM
yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara, hak-hak yang pertama disebut hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan negara, ataupun masalah sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama. Keadilan keadilan adalah keadilan adalah tiang kepada masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang serius tentang keadilan, yang meliputi keadilan sejagat dan keadilan mutlak. Ia bukan sebatas mengawal keadilan bagi kaum muslimin saja, bahkan seluruh umat manusia hingga sampai kepada musuh dalam peperangan. Syariat Islam menerangkan hak-hak perseorangan dan hak-hak kemasyarakatan dan menguatkuasakan keadilan dengan berbagai cara melalui segala ciri hukumannya. Dengan demikian, setiap orang akan aman pada keselamatan diri, jiwa, harta benda, kehormatan, dan hak-hak yang halal. Konsep keadilan Islam tidak banyak bedanya dengan konsep keadilan universal. Sekiranya penindasan dan ketidaksamaan dianggap tidak adil dalam perundang-undangan universal. Begitu jugalah dengan Islam, apabila ada kalangan muslim yang zalim atau tidak adil, maknanya kesalahan tidak lagi pada Islam dan ajarannya, tetapi pada individu yang bertindak itu. Masyarakat Islam harus tunduk kepada kehendak syariah dari segi apa yang patut dan tidak, apa yang perlu atau tidak, dan sebagainya. Semuanya ditentukan dengan jelas oleh syariah, sehingga perhubungan antara individu dalam masyarakat itu juga ditentukan oleh syariat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembahasan kali ini yaitu konsep HAM, bahwasanya konsep HAM adalah konsep HAM dalam Islam itu dibagi dua macam. Bisa kita lihat dari kategori hakul ibadnya. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara yang disebut sebagai hak-hak legal. Yang kedua adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara yang dapat disebut sebagai hak-hak moral. Sedangkan itu, sedangkan itu, adil merupakan salah satu daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, al-adl. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya bukanlah untuk membebankan manusia dengan segala hal, dengan berbagai syariat, tetapi tujuan menegakkan keadilan dan kebenaran dalam suatu dokumentasi, dalam dokumen manusia. Iblis mencatatkan 10 nama orang yang dianggap sebagai kawan karibnya. Antaranya ialah hakim yang tidak berlaku adil. 15 nama yang dianggap sebagai musuh ketatnya pula. Tersenarai di dalamnya ketua negara atau pemimpin yang adil, pelaksanaan prinsip atau konsep keadilan dalam Islam yang telah terlaksana pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin adalah antara contoh-contoh praktikal yang menjadi ibrah atau pelajaran untuk panduan umat sepanjang zaman. Konsep keadilan seperti mana yang digariskan oleh Islam pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat bukanlah retorika semata-mata, karena telah terbukti pelaksanaannya dan bersifat relevan dan ideal untuk dipraktekkan pada zaman ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalah membaca atau pengungkapan yang kurang tepat, kami minta halal, minta ridho, minta maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan yang kami miliki. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.